Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Kapolda Papua pastikan dalam peringatan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka, 4 provinsi aman. Gelar razia senjata tajam di Merauke, polisi temukan parang dan badik. Pantai Lampu 1 Merauke kotor, ribuan siswa gerak cepat membersihkan pantai. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri memastikan situasi di 4 provinsi aman saat hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka yang diperingati setiap tanggal 1 Desember. Seperti biasa, masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dan ketertiban umum serta keamanan terjamin. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan sebelum tanggal 1 Desember memang ada teror penembakan KKB, namun sudah berhasil diredam. Bisa terkendali kalau dibanding dengan minggu kemarin ya. Minggu kemarin memang ada beberapa kejadian yang terjadi gangguan. Untuk situasi terkini dengan terkait dengan kalender Kamtipmas yang biasa, ini semua dalam keadaan terkendali. Ada ada 2 kejadian tetapi tidak sampai terlalu banyak ya. Di Timika itu jadi diamankan, yang di puncak di Intan Jaya di puncak itu agak jauh ke belakang di markas. Jadi saya minta kepada para Kapolres tidak terlalu respon karena jangan sampai berulang kejadian minggu kemarin. Ada korban jiwa dari aparat maupun masyarakat sipil. Sehingga secara keseluruhan di 29 kabupaten kota, 28 kabupaten kota, terutama Kota Madia, ini semua bisa terkendali dengan baik. Nah, saya berharap waktu-waktu ke depan yang terkait dengan apa yang sering menjadi kalender Kamtipmas di Tanah Papua dengan kegiatan daripada saudara saya yang berlawanan, itu mungkin dari waktu ke waktu bisa hilang sehingga fokus pada bagaimana pembangunan daerah masing-masing. Situasi aman dan terkendali juga dirasakan masyarakat Kabupaten Kerom, Papua. Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Kerom bersama OKP membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.500 meter di Tugu Pancasila, Distrik Waris. Bendera ini menunjukkan rakyat Papua masih bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Leluhur pasti mendukung bahwa kegiatan ini positif. Kegiatan ini positif dan harapan terus dilakukan. Pemuda menjadi tolak ukur untuk Kabupaten Kerom untuk mempersatukan semua elemen yang ada di sini. Kami pemerintah Distrik Waris mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan ini. Kita bisa mendeklarasikan bahwa Waris ini sedang aman-aman saja. Waris ini sedang aman-aman saja agar di Provinsi Papua dan provinsi lain bisa tahu bahwa proses pembangunan itu bisa jalan. Kita Kerom aman damai. Selain membentangkan bendera merah putih, organisasi kepemudaan di Papua juga menggelar deklarasi pemilu damai. Setiap tanggal 1 Desember kerap diklaim sebagai HUT kelompok separatis Papua Merdeka atau OPM. Aparat keamanan kerap disiagakan karena momen peringatan seringkali dimanfaatkan kelompok kriminal bersenjata untuk melancarkan teror atau kekerasan. Arthur dan Afid melaporkan dari kota Jayapura dan Kerom, Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polres Merauke melakukan razia senjata tajam di Jalan Trans Papua dan Jalan Cigombong, Merauke, Papua Selatan. Polisi memberhentikan sejumlah kendaraan, baik sepeda motor dan mobil, serta mengecek satu persatu pengendara. Banyak pengendara tidak menduga sehingga mereka tidak bisa mengelak. Polisi menyita sejumlah senjata tajam seperti parang, pisau, dan badik, dan pengendara langsung diberikan peringatan keras karena bisa diancam pidana penjara. Kita fokus kepada senjata tajam, ya, senjata api, termasuk seseorang yang kita indikasi sebagai pelaku tindak kejahatan. Mungkin kita indikasi ini pelaku tindak kejahatan ataupun ada
DPO dari Reskrim, ya, kita akan melaksanakan kegiatan patroli, ya, patroli skala besar, ya, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya Kabupaten Merauke. Gabungan ya, TNI, kemudian Brimob, termasuk Polres, seluruhnya kurang lebih 350 sampai 400 personel yang kita libatkan dalam kegiatan patroli. Jadi kita menjadi beberapa tim ya untuk antisipasi baik malam ini termasuk besok pagi. Jadi kita sudah atur beberapa tim untuk melaksanakan kegiatan patroli, razia di beberapa titik mulai sore ini sampai dengan besok kita nyatakan aman. Sementara itu, Polres Kerom di Provinsi Papua juga melakukan razia dan menyita 4 sepeda motor yang diduga hasil curian. Selain sepeda motor, polisi juga menemukan 8 bungkus ganja dari 2 orang pengendara. Dan setelah kami laksanakan pemeriksaan badan dan pemeriksaan kendaraan, didapati 4 bungkus kecil narkotika jenis ganja yang berada di jaket para terduga pelaku pada saat itu, dan 8 paket plastik ukuran sedang yang disimpan di kap filter motor. Jadi ketika pemeriksaan kendaraan, memang posisi filter kendaraan sudah posisi terlepas dan kami mencurigai di dalam kap filter terdapat barang haram tersebut. Setelah itu kami juga melaksanakan razia lanjutan sehingga ditemukan 2 motor yang juga diindikasi merupakan motor hasil pencurian. Dan setelah kami melakukan pemeriksaan, ternyata betul ditemukan 2 motor tersebut memiliki laporan polisi, yang salah satunya adalah laporan polisi di Polres Jayapura Kota dan yang satunya di Polres Jayapura. Seluruh barang bukti ini dibawa ke Mapolres Kerom dan 2 pengendara yang membawa ganja saat ini masih menjalani proses penyelidikan. Muhammad Ridwan dan Arthur melaporkan dari Merauke dan Kerom. Pemerintah Kota Jayapura mengingatkan perusahaan agar membayarkan tunjangan hari raya atau THR bagi karyawan paling lambat H-7 hari raya Natal. Perintah pembayaran THR tersebut dituangkan dalam surat edaran Wali Kota Jayapura tentang pembayaran tunjangan hari raya atau THR keagamaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Joni Nah, mengatakan pembayaran THR tidak boleh dicicil atau berupa barang, melainkan harus berupa uang tunai. Pemerintah Kota Jayapura akan mengawasi pemberian THR ini dan jika ditemukan pelanggaran, maka pemilik perusahaan akan dijatuhkan sanksi denda 5% dari THR yang harus dibayar ke setiap pekerja. Ya, besok kami sudah edarkan dan H-7 semua perusahaan formal yang ada di kota ini sudah melakukan pembayaran THR kepada pekerja. Ya, apabila perusahaan ada yang tidak membayarkan THR kepada pekerja atau memberikan THR dalam bentuk barang, maka itu akan mendapatkan sanksi. Ya, sanksi itu adalah akan diberikan denda oleh perusahaan 5% sebesar THR yang dibayarkan kepada setiap orang. Ya, untuk Provinsi Jayapura, khusus Kota Jayapura, itu kami akan melakukan pengawasan dan kami akan kerjasama juga dengan pengawas ketenagakerjaan yang ada di provinsi untuk melakukan pengawasan, dan juga sudah ada pertemuan bersama untuk kita akan membuka posko induk yang ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi yang nanti akan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Pemkot Jayapura menegaskan jika ada perusahaan yang tidak sanggup membayar THR, maka harus disampaikan surat penangguhan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Pemkot juga mendirikan posko induk THR, tempat mengadu para pekerja jika perusahaan tempat bekerja tidak membayarkan hak THR sesuai ketentuan. Konsekuensinya sesuai aturan, pemerintah bisa menutup sementara usaha, bahkan mencabut izin pendirian usaha. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.